Puri puri ditandur menggamana aku menjadi padaku berirakan dari Allah. Puri puri ditandur menggamana aku menjadi padaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamasyatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa naf' wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir. Wa nawaina li haflati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li haflati maulidin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana wa lakum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li sadatina khulafa rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa azwajihi tahirin sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa banihi al-Hasan sayyidil Hasan wa sayyidil Husain wa dhurriyyatihi majami sahabati ajmain wa nakhus sayyidina Amr bin Husain sayyidina Hamzah sayyidina Abbas سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن رواحة سيدنا سيدنا انس بن سيدنا معاذ بن جبل سيدنا سلمى وفارس بن زيد بن ثابت سيدنا حسن بن ثابت وجميع الشهداء من اهل بدر واخو الظاهرين اللهم صل بكرامتهم واخوانهم من الانبياء والمرسلين خصوصا نبي الله ادم وزوجة السيد حواء ونبي الله ابو العباس بل يملكن الخضر عليه السلام. اللهم نسالك بركة معجزته وجميع ارواح التابعين والتابعي تابعين بإحسان يوم الدين
وجميع رشد الصالحين والعلم العاملين والمصنفين والمحدثين والقراء المخلصين وجميع الملائكة المقربين وأولياء الدنيا أجمعين خصوصا القطب رباني سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ مولانا الشاذلي وطريقة سيدنا إمام حسن بن علي رضي الله عنه وطريقة سيدنا إمام حسين بن علي رضي الله عنه وطريقة سيدنا إمام محمد بن علي الحنفي رضي الله عنهم وسيدنا إمام زين العابدين وسيدنا أبو بكر بن جعفر الصادق وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها إن لله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 99 اسما man ahsaha dakhala jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 asma. Man ahsaha, barang siapa yang berusaha menjaganya, menghafalkannya untuk menjadi zikir, sebutan dan panggilan, dakhala jannah, pastinya akan masuk surga. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون صدق الله العظيم. Wa in ay waqad, artinya dan sungguh-sungguh atau benar-benar. Jadi kalau di tafsir Sawi, wa in kusyiro in biqad tabaan li khairi. Jadi ditafsiri in di sini dengan qad, jadi dan sungguh benar-benar. Wa qad litahqiq, seperti biasa bahwa qad faidahnya adalah litahqiq, untuk mendatangkan jelas kebenarannya benar-benar. Maka
Makanya kalau ada lamul ibtida bisa yadul qasam menunjukkan kata sumpah, atau faidah li ta'kid. La qad sudah ada la, ada qad. Itu sungguh benar-benar pasti. Sungguh benar-benar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi la-nya lamul ibtida yadul li ta'kid menunjukkan sebagai penguat, atau bisa yadul qasam menunjukkan hukum sumpah. Nah, di sini baunya bau atof yang menyambungkan pada ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya Allah menceritakan proses hujan yang kemudian dibawa oleh angin menjadi awan mendung yang kemudian itu menjadi batu-batu es yang besar tapi bergerak sesuai dengan kehendaknya Allah, dan kemudian tiba-tiba berjatuhan menjadi butiran-butiran dan tetesan-tetesan hujan yang indah, dan ini sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin bahasan ayat sebelumnya sampai ditutup wa idzahum yastabsyirun, dan kala itulah mereka manusia ketika turun hujan bergembira. Kira-kira kalau turun hujan pada gembira enggak? Pada gembira enggak? Serius nih? Biasa. Ada yang gembira, ada yang tidak. Kalau orang jualan dawet hujan, gira enggak? Ya, min qabli, sebelum turunnya hujan, min qabli ayyunazzala, sebelum turunnya hujan alaihim atas mereka, min qablihi, diulang lagi kalimat dari min qabli awal, kemudian dikurang min qabli sebelumnya, makanya ditafsirkan takkidun sebagai penguat. Artinya sungguh benar-benar keberadaan umat manusia sebelum turunnya hujan resah gelisah gundah gulana dan hatinya selalu cemas. Kenapa? Karena kalau terus nggak turun hujan bagaimana? Terima taubatku, ampuni dosaku dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka baru Allah menyambut, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Bagaimana kau bisa menyebut nama Nabi Muhammad kalau aku belum menciptakannya? Maka kemudian menjawab Adam, lama khalaqtani biyadika wa nafakhta fi min ruhika. Tatkala engkau pertama kali menciptakan diriku dan engkau meniupkan ruh ke dalam jiwaku, wa faktu roksi, terangkatlah kepalaku, wa ra'aitu, dan melihat kedua matamu, ala kulli qawamil arsy, dari tiap-tiap tiang arsy tertulis maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kemudian Allah berespon kembali, sadaqta ya Adam, ud'uni bihaqqihi, berdoalah dengan menyebut haknya, kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ada ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil, semangat, balligh maqasidana waghfir lana ya Rabbi, duhai Tuhan Allah, bil Mustafa, dengan hak kemuliaannya, manusia pilihan. Siapa manusia pilihan? Sayyidul wujud afdhalul khalq wal mawjud sayyiduna Muhammad. Balligh maqasidana, kabulkan, tunaikan ya Allah hajat-hajat kami. Bahwa datang ke tempat ini mudah-mudahan terkabul cita-cita baiknya. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Hajat yang disebut maupun tidak tersebut di dalam hati Allah kabulkan bihaqi sayyidina Muhammad. Dan Allah sendiri juga yang mengabadikan di dalam Al-Baqarah, wa kanu min qablu, wa kanu, dan keberadaan ahli kitab Yahudi dan Nasrani min qablu, sebelum lahirnya Rasulullah SAW, yastaftihuna, mereka terbiasa memohon kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Dan Allah kabulkan ketika perang, mereka menjadi bala tentara, mereka sebut nama Nabi Muhammad. Allahumma ansurna bin nabil mahmud akhir zaman.
ahli kitab Yahudi, pengikut Taurat, pengikut Injil sudah terbiasa menyebut-nyebut mohon pertolongan ketika bala tentara sudah berhadapan-hadapan, dia sebut nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa asinadata ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya berzikir. Wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bagi yang belum hafal ikutin sebagai ijazah, atau kalau tarekat sebagai talqin bai'at. Kalau tarekat ini tidak dihitung berapanya, beda dengan katakan misalnya tarekat Syadiliyah, saya sholat al-umi paling sedikit 100 kali, la ilallah paling sedikit 100 kali pagi sore. Kalau tarekat Qadariyah Naksabandiyah itu zikir la ilallahnya paling sedikit 165 kali setiap sholat 5 waktu, dan tawajuhnya zikir lafzul jalalahnya paling sedikit 100 kali dalam setiap latifahnya ada 7 latifah dalam badan kita. Tapi kalau tarekat Idrisiyah ini lebih leluasa, lebih fleksibel, siapa saja aman, dijamin aman dan tidak mengikat dan tidak eksklusif. Makanya yang ini saya ijazahkan kepada bapak-bapak. Barangkali ada yang belum hafal, ikutin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Jadi sembari bermusyafahah dulu kita disalamin Syekhuna Murabbi Rahimah Kiai Zubair. Kemudian di dalam kamarnya beliau, karena tidak semuanya santri mendapatkan talqin bai'at ijazah ini ya. Kata beliau, kamu meminta saya berikan. Saya dulu meminta kepada Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki. Setelah Syed Alwi sudah tidak ada, kepada putranya Syed Muhammad Ali Al-Maliki saya meminta kembali untuk taukid dalam talqin dan bai'at. Tidak semuanya santri meminta. Dan kata beliau, kamu termasuk salah satu golongan santriku yang meminta talqin bai'at tarekat. Saya tidak menyebutkan tarekat apa, tapi pegangan beliau kan Naksabandiyah ya. Tapi yang diberikan kepada saya itu tarekat Idrisiyah. Jadi beliau menyalami dan kemudian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 2 kali. Kemudian yang ketiga kalinya la ilallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah illallah, la ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, 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 ya Allah. Semuanya zikir.
Ya Allah, 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 Ya Al-Baliyat. Ya Allah, Sang Penjaga alam jagat raya ini, Sang Penguasa Tunggal alam jagat raya ini, halangi datangnya bala bencana musibah yang menimpa diri kami, Ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, Ya Allah. Kami berlindung kepadamu, kami yang hadir ini, Ya Allah. Allahumma ya Syafi'al Amrat, ya Allah yang maha bisa menyembuhkan berbagai macam derita penyakit, ya Syafi'al Amrat. Ya Allah, sembuhkan penyakit kami dari setiap kujur tubuh kami, dari setiap ruas pergelangan badan kami yang terasa maupun tidak terasa. Ya Allah, sehatkan badan kami, Ya Allah, zahiran wa batinan, Ya Allah. Allahumma ya sahilal muskila, segala hajat-hajat. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, bibarakati haqi Sayyidina Muhammad, bibarakati jahi Sayyidina Muhammad, bibarakati syafaati Sayyidina Muhammad, bibarakati hablati maulidi Sayyidina Muhammad. Kabulkan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santriwan santriwati al-azizi, insyaallah selalu bahagia. Santriwan santriwati al-azizi, Menjada wajada teman-teman mendapatkan sukses. kurang kompak yang dua ini. Santriwan santriwati al-azizi. Oh, itu kalah sama santriwati. Santriwati di dapur, santriwati yang dapur, semua harus bergema dengan doa. Orang dapur juga ikutan. Seri pertama, santriwan santriwati al-azizi, Insyaallah selalu bahagia. yang semangat. Santriwan santriwati al-azizi, Insyaallah selalu bahagia. Lain doanya ganti dong. Kita ulang lagi dari awal. Nanti sampai tuhur ini lokasi nggak apa-apa, mau makan kebuli ya. Santriwan santriwati al-azizi, Insyaallah selalu bahagia. al-azizi. Menjada wajada teman-teman mendapatkan sukses. Siapa sungguh insyaallah akan sukses. Santriwan al-azizi, Sumut tasihu masalah kesehatan. sumu tasihu puasalah nanti akan sehat. Amin. Ini motonya santriwan santriwati al-azizi. Baca bersama-sama. Insyaallah sekolah di pondok lebih baik. Lebih baik sekolah di pondok. Bapak ikutan ya. Biarpun anaknya nggak di sini ikutan. 1, 2, 3 bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Sekolah di pondok lebih baik, lebih baik sekolah di pondok. 100 kali. Insyaallah sekolah di pondok lebih Yang baik. kompak, yang kompak. 1, 2, 3. Insyaallah sekolah di pondok lebih baik, lebih baik sekolah di pondok. Belum kompak. Saya bacakan dulu ya. Direkam dalam memori. Insyaallah sekolah di pondok lebih baik. Lebih baik sekolah di pondok. Insyaallah sekolah di pondok lebih baik. Lebih baik sekolah di pondok. Kan gampang ngapalinya. Ini kan buat setoran hadis ya. 1, 2, 3. Insyaallah sekolah di pondok lebih baik, lebih baik sekolah di pondok. Insyaallah sekolah di pondok lebih baik, lebih baik sekolah di pondok. Terus. Qauli bijahin nabi wal ali amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang sama kita hormati segenap para habaib, segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, terkhusus selaku mudirul ma'had Kiai Haji Selamat Ajizain mata'anallah bitul hayati syarifah. Kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya dan digampangkan segala urusannya, hajat-hajat dunia dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sama kita hormati Al-Habib Hasan bin Ja'far Al-Jufri dan juga akhirnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mata'anallah bituli hayatihi masyarifah. Kita doa semoga Allah sehatkan dan semua segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para asatidzah, para hujat dan juga para ustadzah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di dalam zikrullah, mengingat kita kepada Allah, wa zikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengingat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa juta manusia Allah ciptakan, tapi tidak semua daripada manusia tersebut disiapkan hatinya untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa juta manusia Allah ciptakan, tapi tidak semua manusia tersebut bisa kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falhamdulillah, maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki hati ta'alluq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki hati, ada ikatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat kita ada ikatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutin daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti Nabi, niscaya kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan, tatkala orang itu kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan melaksanakan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah yang dilakukan oleh Nabi kecuali mendekatkan diri baginda Nabi besar Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah yang dilaksanakan oleh para sahabat. Para sahabatnya Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad. Para sahabatnya Nabi SAW mereka mulia bukan lagi karena banyak ibadahnya mereka, walaupun banyak ibadahnya mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyaknya sholat, tapi walaupun sholatnya mereka banyak, sholatnya beliau banyak, tapi mulianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai Nabi mengatakan huwa rafiqi fil jannah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang akan mendampingiku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Sayyidina Abu Bakar mendapatkan kedudukan yang mulia, derajat yang tinggi? Karena setia kepada Nabi Muhammad, karena cinta kepada Nabi Muhammad, karena mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itulah para sahabat menjadi manusia yang paling mulia setelah Nabi karena mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita inginkan. Lihat bagaimana para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari hal yang kecil sampai hal yang besar diikutin bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat mendengar cerita bagaimana sahabatnya Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah sahabatnya Nabi, orang yang cerdas luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini di dalam suatu riwayat badannya tidak tinggi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nggak terlalu tinggi, tidak seperti yang lainnya badannya tinggi, tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud hanya beberapa dirok saja tinggi daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ikut dengan Nabi SAW di dalam dakwanya. Tatkala Rasulullah SAW masuk satu lorong, yang satu pintu tersebut pintunya rada pendek, yang Nabi SAW tatkala lewat itu pintu, Nabi menundukkan kepalanya karena khawatir akan kena daripada atap pintu tersebut. Rasulullah masuk itu pintu, kemudian Rasulullah tundukkan kepalanya, maka lewatlah itu pintu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di belakangnya Nabi SAW ikut masuk pintu tersebut juga, dan juga menundukkan kepalanya. Para sahabat ketawa, para sahabat bertanya, ya Abdullah, kenapa engkau menunduk juga? Kalau Rasulullah iya khawatir akan kena pintu atapnya, tapi kalau engkau, walaupun engkau tidak nunduk, engkau tidak akan kena dengan atap pintu tersebut. Kata sekawan para sahabat mengatakan semacam itu kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa saya nundukkan kepala saya? Karena ittiba bin Nabi SAW. Karena saya ikuti Nabi, walaupun hal yang kecil mungkin dianggap hal yang remeh, tapi dari hal yang kecil tersebutlah menjadi hal yang besar, sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjadi salah satu sahabat yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bagi sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilah warzuqna ijtinaba wa la takun mushtabihan alaina fanattabi'al hawa amin amin ya rabbal alamin.
al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para kiai, para hujjaj, para asatid, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, akhussu bidzikrihim, kepada muassis Ma'had Al-Azizi Kiai Selamat Haji Zain, Kiai Selamat Haji Zain, Kiai Selamat Haji Zain, hafidahullah wa ra'ah wa kathara abthalah wa mata'anna Allah bituli hayatihi syarifah. Kita doakan beliau, semoga Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran di dalam mendidik kita, dan mudah-mudahan beliau panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada akhina Al-Habib Hasan Al-Jufri, hafidahullah wa ra'ah, kita doakan beliau semoga Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada akhina Al-Habib Husain, dan juga kepada para habaib yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan para habaibnya Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para kiai yang lainnya, para asatid yang lainnya yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi kita doakan mudah-mudahan para alim ulamanya kita Allah jaga daripada segala mara bahaya zahir wal batin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dimenangkan perjuangannya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan panjang umur fi ta'atillah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini melainkan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, yang lagi dalam keadaan kesulitan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia daripada taman atau kebun daripada kebunnya surga ini, ya Allah mudah-mudahan sambungkanlah kenikmatan tersebut sampai nanti kita masuk dalam surganya Allah bersama kekasihnya Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di mana kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini, pada bulan hari ini, pada tahun hari ini kita bersama-sama alhamdulillah bisa lagi berkumpul bersama para alim ulama, bisa lagi bernyambung bersambung akan tali silaturahmi yang sudah disambung oleh orang tua kita, dengan harapan mudah-mudahan apa yang telah didapati oleh orang tua kita daripada keberkahan menyambung tali silaturahmi, mudah-mudahan itu keberkahan terus mengalir kepada anak keturunannya, agar jangan sampai kita ini berpisah, agar jangan sampai kita ini terlepas daripada ajaran daripada datuk dan orang tua kita, dengan harapan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama orang tua kita, ya Allah, ya Allah kumpulkanlah kita kembali bersama orang tua kami, ya Allah, nanti di surgamu bersama kekasihmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah ini abah ini kalau sudah waktunya maulid di Kiai Selamat Aziz ini nggak pakai diundang lagi, dengan cukup ingat aja udah subuh abah udah bangunin kita semua. Allah yarhamhu. Udah jarang kita melihat yang semangatnya di dalam berdakwah tanpa panggilan. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang seperti itu mengetahui akan tujuan hidup kita di alam dunia. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada orang tua kita, karena ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau kita mencari ridhonya manusia, ridha nas ghayatul la tudrak. Kalau kita mencari akan keridhaan seluruh manusia, itu suatu puncak yang mustahil kita akan sampai ke puncak tersebut. Tapi kalau kita ingin mencari ridha Allah, kita punya depan mata kita
Kita punya orang tua kita yang udah pasti jelas apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sukhatil walidain. Ridha Allah itu terletak di dalam keridhaan kedua orang tua kita. Kita punya orang tua ini ada 3. Abuka thalatha, kata Nabi Muhammad SAW. Abuka alladhi walada, orang tua yang telah melahirkan kita. Wa abuka alladhi zawwaja ibnata, orang tua kita yang telah menikahi akan putrinya, yaitu mertua kita. Yang ketiga, alladhi abuka alladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum, guru, orang tua yaitu guru yang telah mengajarkan kita ilmu agama. Kalau orang tua yang menyelamatkan kita di dunia saja, tapi kalau sudah guru, ini yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai akhir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan segala urusannya, terutama kepada guru kita yang mulia Kiai Selamat Haji Zain Musa. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajah dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di mana kita sudah mengetahui betapa mulianya Nabi yang kita sekarang adakan akan kelahirannya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sekarang ini belum mengerti bagaimana keutamaan yang sebenarnya, tapi karena kita mengikuti, ingat, in lam takun mithlahum fatashabbahu, in lam takun mithlahum, jika kita tidak mampu seperti mereka-mereka ini, orang-orang yang besar, orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, in lam takun mithlahum fatashabbah, sedikit demi sedikit apa yang mereka lakukan ikutin aja dulu. Adapun tahu atau tidak tahunya nanti, yang penting ngikut dulu. Fa inna tashabbuha bil kirami falah, karena mengikuti orang-orang yang mulia kita akan beruntung, terutama kita akan selamat daripada fitnah yang ada di akhir zaman ini. Karena yang akan menyelamatkan kita daripada fitnah yang ada di zaman akhir ini adalah ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad. Ilmu adalah al-khawfu kulluh, ilmu yang mengandung di situ bertambah nilai ketakwaan kita kepada Allah, ilmu yang akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sering membaca dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mensifati akan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman mempercayai akan hal-hal yang gaib yang tidak kita lihat dengan kedua kasat mata kita. Tapi kita yakin, kita beriman atas perkara tersebut, itu termasuk daripada ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang yang senantiasa melaksanakan akan ibadah salat yang 5 waktu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah Allah berikan rezeki, mereka bersegera mengeluarkan itu harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para donatur yang telah membantu terlaksananya ini peringatan Maulid yang ada di Pompes Kiai Selamat Haji Zain, mudah-mudahan Allah ganti apa yang mereka keluarkan dengan tenaganya. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya fi sihhah wal afiyah. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al minna wa la 'anna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah jazaa, terima kasih. Dari guru Majelis Tauhid Jalalain wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Syekhul Masyayikh Kiai Haji Selamat Haji Zain, yang kami hormati, kami muliakan segenap para kiai, para ustaz, para hujjaj, para pauli santri, para hadirin bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagi ini
ya memang nggak siap apa-apa ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma pengen menyampaikan bahwa ada dua hal kata ulama yang harus kita takuti dalam kehidupan ini. Bahwa dua hal itu apa? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah kematian. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saat ini mungkin kita hidup 50 tahun, 60, 70 tahun, tapi di alam kubur nanti kita hidup lebih lama lagi. Entah kalau sekarang ya kita tidak tahu kiamat akan terjadi kapan, tetapi di alam kubur lamanya kita menunggu di sana adalah selama belum kiamat terjadi, maka di alam kubur itulah kita menunggu kiamat terlaksana. Kalau kiamat terjadi tahun 3000, maka kalau yang hari ini dikuburkan akan menunggu 900 berapa Pak? 79 tahun. Kalau kiamat 4000 tahun lagi berarti dia akan menunggu 1979 tahun. Kalau kiamat terjadi 10.000 tahun lagi, maka berapa lama waktu yang kita tunggu ketika di alam kubur. Karena itu Bapak dan Ibu hadirin sekalian, umur yang kita miliki sekarang saat ini adalah sebetulnya sangatlah singkat, dan apa balasannya sangatlah lama nanti ketika di kuburan. Karena itu tadi disampaikan bahwa ada orang tua yang sudah mendahulu kita, ada teman kita yang sudah mendahulu kita, ada keluarga kita yang sudah mendahulu kita. Mereka saat ini sedang menunggu datangnya kiamat, dan kita akan menjadi bagian daripada itu semua. Karena itu Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tidak kita hidup hanya menunggu kapan antrian itu akan datang. Karena itu mari, kalau Maulid Nabi ini akan mengingatkan kita kecintaan kepada Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi selain itu pun mengingatkan kita bahwa sosok seorang Nabi, seorang Rasul pun mengalami kematian. Apalah kita, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, siapapun dia pasti mati. Karena itu kematian itulah yang perlu kita persiapkan bagaimana untuk menghadapinya. Mungkin itu Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ini ceramah dibatasin, susah saya ngomongnya. Langsung aja ya. Menuliskan Ustadz Baturi, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab, meriwayatkan sebuah hadis, man aqyanun nasi ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas, wa ajzamunin nas, orang yang paling cerdas di dunia, orang yang paling pintar di dunia adalah orang yang istidda lil maut, aksaruhum dzikru lil maut, ingat mati. Pak, Bu, ingat mati nggak sampean? Ingat mati nggak? Wa aksaruhum dzikru lil maut. Mengapa? Al maut hak, mati adalah hak. Mau nggak mau mati. Ada corona, nggak ada corona, mati. Betul? Mengapa manusia di dunia ini yang jumlahnya ada 7,8 miliar semuanya pakai masker? Siapa yang hari ini lehernya nggak ada masker? Karena takut. Tapi jarang manusia
yang ingat istidadul lil maut, ingat kepada mempersiapkan mati. Yang ingat mempersiapkan mati adalah orang yang pada hari ini hadir di sini. Amin. Amin. Mudah-mudahan masuk surga semua. Wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ani sahabati rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'dah. Yang saya muliakan Ibunda Hajatah Ro'ah selaku orang tua kami satu-satunya, karena saya bapak ibu udah meninggal dari kecil dan tinggal ibu mertua sekarang. Jadi ya itulah orang tua kami, gak ada yang lain, cuma beliau. Yang saya muliakan Kakanda Kiai Haji Ahmad Mustafa, itu kakak yang luar biasa, yang saat saya belum punya rumah dia datang ke tanah, dia bacain sholawat nariyah di tanah itu, dia doain kita mudahan ente punya rumah. Alhamdulillah, sabab keikhlasan beliau menariah, membaca sholawat nariyah di tanah itu, rumah kita udah jadi ya. Mudah-mudahan Allah balas semua jariah-jariah itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang bisa saya bayangkan. Yang saya muliakan Kakanda Kiai Haji Slamet Aziz Zain, beliau juga guru kita yang mendidik kita dengan segala doanya, nasihatnya, petuah-petuahnya agar kita jadi orang yang manfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia. Dia dorong kita untuk terus berdakwah, dia dorong terus kita untuk terus berbuat baik, dia dorong terus kita untuk berkarya. Semangat yang kita dapat dalam berjuang di hidup ini ketika melihat beliau dan keluarga yang istiqomah mewujudkan segala mimpi-mimpinya menjadi manusia yang penuh maslahat dan manfaat. Sekian puluh tahun yang lalu kita belum melihat gedung ini, sekian puluh tahun yang lalu kita belum melihat lapangan ini, tapi dengan istiqomah beliau yang menjadi tarbiyah buat kita, kita melihat Masya Allah, memang buah istiqomah itu nggak ada lawannya, buah istiqomah itu nggak ada tandingnya ya. Biar kata wali kalau nggak istiqomah masih kalah sama orang yang bukan wali tapi istiqomah. Nah jelas itu dalilnya, al istiqomah khairu min alfi karamah, bahwa istiqomah itu mengalahkan 1000 keramat. Jadi kalau ada di antara kita yang bisa terbang, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang istiqomah di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua jadi saksi bahwa Kiai Haji Slamet Aziz Zain termasuk orang yang dijaga Allah dengan keistiqomahan yang sangat luar biasa. Maka wajar keberkahan-keberkahan itu Allah keluarkan dari langit, Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi. Yang saya muliakan para habaib, bil khusus Habib Ja'far Al-Jufri, udah pernah ketemu sama kita ya Bib, waktu maulid-maulid yang dulu. Habib Abdullah, Sabah Habib Husin Al-Attas, Abah Antum juga sering anak, kalau anak datang maulid pasti beliau nasihatin kita. Nasib penceramah terakhir begini. Cek. Ya, alhamdulillah. Iya, Beb. Jadi Abah Antum beberapa kali sejak awal aneh menikah kan sering hadir di sini sama adiknya Kiai Slamet Aziz.
Dan setiap kali maulid, Isra Mi'raj, Anda selalu mendapatkan nasihat doa dari Abah Antum. Maka tadi Anda tanya sama Kiai Maulana, Habib Husain mana? Anda bilang, udah wafat beliau. Masya Allah, saya bilang, tuh anaknya mau datang. Antum berdua belum datang tadi. Anaknya mau datang dua, alhamdulillah saya bilang. Cuma tadi mau salaman kalah sama yang lain gitu, ntar aja udah balik gitu. Kita bales ya. Saya muliakan para alim ulama, para ajengan, para kiai, hambura. Mohon maafnya kalau satu persatu nggak bisa disebutin, tapi insya Allah mudah-mudahan saya selalu takziman wa takriman kepada antum semua, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan rahmat, hidayat, kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bijahi habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wali santri, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya itu paling bingung kalau ceramah depan mertua, depan kakak, depan para kiai, para ulama gitu. Makanya sering duduknya di belakang ketimbang di depan gitu. Kalau di belakang kan biasa sambil makan nggak ketahuan. Tadi sama Ustadz Maulana juga begitu Kiai Ajis baca doa, ya baca doa masing-masing, niatin. Saya dengar Kiai Maulana bilang, yo tambah bini. Gue mau amin bingung gitu. Ya dengernya begitu kuping kita kan, ya Allah tambah bini. Kiai Maulana dari lu doanya begitu doang, tapi nggak jadi. Kebetulan kita penceramah terakhir, jadi dia nggak bisa balas gitu. Ya Masya Allah, itu sohib kita luar biasa ya, Kiai Maulana, subhanallah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disenangi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dicintai sama yang disenangi Nabi adalah umatnya. Seumur-umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nggak ada yang dia pikirkan kecuali keselamatan umatnya. Masya Allah. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقوده، توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عملي في العمل المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشراف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا،
وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائلا بما سأل والمؤملا بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركاته والشريف بجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل وولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.